Selamat datang semuanya. Ini adalah konten perdana kami di Tepi Kata Podcast, yaitu Tepi Case. Ya, di kesempatan kali ini kita kedatangan seorang orang yang pasti dikenal itu kalau di Makassar, karena dari bajunya sudah kelihatan. Dengan siapa di mana? Dengan siapa, Kak? Saya Wandi atau biasa apa? Saya Wandi ya, biasa teman-teman panggil saya Wandi. Kebetulan karena bisa ada di sini, boleh dipanggil apa ya? Saya mewakili salah satu komunitas lah yang ada di Makassar. Iya, betul sekali. Ya, jadi sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, kita mau dulu memberikan informasi dulu buat teman-teman bahwa Tepi Case ini memang dirancang untuk membagi informasi buat teman-teman untuk memahami sesuatu yang akan dibahas. Nah, jadi kalau di Tepi Case itu punya tagline ya, walaupun setiap kata punya akhir, tapi orang-orang pasti akan menepi ke sini untuk menilai suatu kejujuran apa yang akan diungkapkan. Asik. Asik. Ya, jangan lupa kalau buat teman-teman siapa tahu lagi suka ngopi nih, buat teman-teman yang suka nongkrong, jangan lupa untuk mampir di Institut Kopi. Ya. Kopi. Ya. Kalau mau kopi yang enak, datang di Jalan Manuruki ya. Oke Kak, jadi mengenai nih karena Kakak sendiri nih sebenarnya kerjanya apa? Kemudian sekarang menjalankan hobi atau apapun itu di dalam apa ya? Dalam ranah apa? Gitu. Oke, kalau ditanya masalah aktivitas, sebagian besar sih aktivitas sekarang itu ya sebagai konten kreator atau lebih banyak di industri multimedia gitu. Terus aktif seperti yang saya bilang tadi sebagai konten kreator, terus kebetulan juga kerja atau sebagai staff di salah satu MCN gitu. MCN. Jadi MCN atau orang bilang biasanya YouTube partner gitu. Oh, YouTube partner. Ya, itu channel networking gitu. disebutkan atau enggak? Nggak apa, saya nama perusahaannya di Collab Asia gitu. Collab Asia. Ya, jadi sedikit saya untuk Collab Asia itu salah satu perusahaan MCN atau perusahaan YouTube partner. Jadi kita memang memanage berapa konten kreator biar bisa berkembang gitu sama-sama. Wah, keren. Jadi kalau misalnya kita sebagai konten kreator partnership dengan Collab Asia tuh kayak di mana nih anunya? Plusnya atau kurangnya gitu. benefit atau bedanya kalau kita solo nih, atau berjalan di kaki sendiri sama dibantu dengan adanya nih sebuah apa tadi kita bilang kayak instansi semacam, instansi kerjasama terhadap YouTube itu sendiri. Oke, jadi kalau di Collab Asia sendiri itu memang kita ada tawaran berapa benefit sih ke kreator lah atau ke klien-klien kita. Jadi intinya gini sih, ada kan atau ada berapa lah konten kreator di luaran sana yang masih bingung hal-hal teknis tentang bagaimana mengembangkan channel YouTube-nya misalnya, terus bingung gimana mencari endorse, brand deals dan lain sebagainya. Terus mereka pengen berkolaborasi dengan kreator-kreator lainnya misalnya, tapi bingung gitu gimana caranya dan seterusnya. Nah, dari beberapa hal tersebut tadi, itu Collab Asia bisa memberikan fasilitas gitu semuanya. Jadi biar gimana hal-hal seperti itu yang biasanya menjadi permasalahan dasar para kreator, jadinya mereka berpikir kurang tumbuh. Nah, kita hadir ke mereka biar kita bisa bagaimana mengembangkan channel mereka dan mereka lebih populer gitu, lebih berkembang pastinya. Kurang lebih seperti itu. Mau plus ya, keren. Nah, jadi mengenai tentang YouTube itu sendiri Kak, sebenarnya tuh kalau YouTube memang kan bukan sesuatu yang baru nih YouTube, karena kalau orang-orang sekarang ya itu pasti akan punya dua sosial media yang paling sering digunakan. Kalau bukan Instagram, YouTube. Kalau Twitter mungkin ada yang sudah meninggalkan Twitter kali ya. Tapi kalau Instagram mungkin hampir semua orang punya. Dan kalau bosan nonton atau bosan tontonan TV atau bosan atau gimana nonton mungkin bosan di Netflix bosan di Netflix. Putar YouTube. Putar YouTube. Betul. Kalau menurut kawan sendiri sebesar apa sih peluangnya itu orang untuk banyaknya nih orang langsung nyemplung ke YouTube? Oke, jadi berbicara masalah YouTube, YouTube kan merupakan salah satu platform digital yang ada sekarang itu dan memang sifatnya global.
Dan kalau bisa dibilang sih YouTube menjadi salah satu platform yang sudah sangat kuat lah, atau apa ya misalnya sebagai, mungkin di awal-awal orang lebih banyak kenal YouTube dibandingkan berapa platform digital atau sosial media yang ada sekarang gitu. Jadi kalau kembali lagi berbicara masalah YouTube, memang sih ini YouTube kan sifatnya global gitu. Jadi apapun yang kita buat, apapun yang kita posting atau publish di YouTube itu semua bisa dilihat oleh banyak orang gitu. Tidak hanya terbatas di Makassar saja misalnya atau Indonesia aja. Jadi hampir seluruh negara itu bisa melihat apa yang kita buat gitu. Bisa mengakses juga betul ya. Itulah kekuatan digital sekarang, kekuatan online kan gitu. Nah, terus makin ke sini YouTube mulai, kalau di Indonesia itu mulai dari 2016 sampai 2020 ini banyak orang menjadikan YouTube itu sebagai apa ya misalnya, sebagai industri atau lahan untuk mencari revenue gitu, pendapatan gitu. Makanya ada yang dibilang YouTuber gitu atau content creator YouTube. Nah, semakin kesini orang melihat bahwa peluang di YouTube itu sangat besar untuk menjadi sebuah profesi gitu, atau bagaimana mendapatkan revenue yang banyak, salah satunya lewat YouTube. Nah gitu sih. Dan kalau bicara lagi kembali masalah YouTube, intinya selain menjadi sumber pendapatan sendiri, itu orang juga ya pastinya gimana, kan banyak nih orang punya ide terus mereka membuat sebuah karya atau konten, ya banyak sih yang hanya sebatas atau sekedar memperlihatkan karya mereka saja gitu. Tapi ya kembali lagi seperti yang di awal tadi, semakin kesini orang menjadikan YouTube sebagai mata pencarian gitu. Nah, jadi mengenai tentang mata pencarian itu sendiri, memangnya sebesar apa sebenarnya peluangnya orang untuk bisa berkarir di YouTube? Peluangnya ya, apakah memang pada saat saya mau jadi YouTuber, ayo kita bikin video. Ya. Terus kita dapat keuntungan meskipun beberapa rupiah saja, tapi memang seperti itu, worth it tidak kalau seperti itu? Ya. Jadi sebenarnya gini, itu dari pengalaman juga sih, nge-YouTube itu ya sama aja sih dengan berbisnis gitu, atau kita punya usaha atau industri. Jadi ya gampang-gampang susah, pastinya setiap usaha kan pasti ada tantangannya. Benar sih kalau ada informasi bahwa mengatakan ada YouTuber yang berpenghasilan mulai dari puluhan juta, ratusan juta sampai miliaran per bulan. Itu benar sih memang. Tapi untuk mendapatkan hasil yang besar pasti butuh effort atau usaha yang besar lah pastinya gitu. Jadi ya, dan banyak juga sih beranggapan wah enak nih nge-YouTube, banyak uang gitu. Tapi pada saat mereka coba terjun ke dunia YouTube, menjadi content creator YouTube, ternyata banyak yang menyerah di tengah jalan gitu. Tapi kembali lagi memang sih YouTube peluangnya sangat besar, karena apapun yang kita buat ini bisa dinikmati orang secara global gitu. Jadi apa yang kita buat bisa dinonton orang di mana saja tanpa ada batasan negara atau lokasi daerah. Dan ya betul sih, kita banyak mendapat pendapatan dari YouTube, dari iklan YouTube yang masuk ke video kita. Juga kalau di YouTube kayaknya lebih dalam dari segi aturan, mungkin YouTube lebih bebas deh. Ya, mungkin dari segi cara kita penyampaiannya, atau mungkin cara kita membawakan sesuatu itu lebih bebas dibandingkan kalau kita masuk di platform lain. Apakah seperti itu, atau ada memang hal-hal khusus yang harus kita perhatikan gitu dari segi kita sebagai content creator dan menciptakan suatu karya, kemudian ada tidak batasan-batasan tertentu gitu untuk diperhatikan, supaya ya meskipun YouTube ini ibaratnya adalah sebuah platform yang bebas bagi kita untuk berekspresi atau berkarya, tetap ada pasti aturan-aturan itu. Atau memang enggak ada, Ji? Itu pertanyaan sih sebenarnya. Ada, pasti setiap platform digital itu, entah itu YouTube, Instagram atau platform lainnya, itu pasti punya aturan tersendiri kan gitu. Jadi gimana mereka menjaga bisnis mereka dan penonton mereka itu dengan aturan-aturan gitu. Biar konten kreator nggak asal-asal gitu, nggak sembarangan untuk mengupload konten-kontennya di YouTube gitu. Pastinya YouTube juga punya batasan-batasan dan aturan-aturan, dan tiap tahun pun YouTube selalu berbenah gitu. Contoh di 2019 itu perubahan yang besar, bahwa untuk di konten anak-anak ada berapa batasan-batasan gitu. Ada berapa batasan-batasan dan ada berapa hak-hak yang sudah tidak diperoleh lagi oleh konten kreator yang
memproduksi konten untuk anak-anak gitu. Contohnya seperti apa itu Kak, batasan-batasan itu? Sebagai orang yang akhirnya berada di partnership Collab Asia kan pasti mendapatkan informasi itu lebih cepat gitu mungkin daripada orang-orang yang di balik itu. Ya toh? Jadi apa itu Kak apa yang perbedaan yang didapat dari masalah konten masalah anak-anak konten tadi, anak-anak gitu? Jadi memang di 2019 YouTube mengeluarkan aturan orang biasa dengarnya itu aturan KOPA gitu. Jadi memang di aturan ini dulu kan konten kreator untuk konten anak-anak atau konten-konten yang lainnya itu kurang lebih sama lah dari segi revenue dan fitur-fitur yang diperoleh dari YouTube gitu. Nah, akhir 2019 kemarin YouTube berbenah, ya pasti YouTube kan berbenah karena ada sesuatu gitu. Iya. Mungkin ada berapa laporan atau ada berapa kejadian dan seterusnya. Itu sampai YouTube berbenah, akhirnya konten anak-anak itu berapa fitur dinonaktifkan, contoh fitur komentar. Terus untuk pengiklan itu atau pendapatan dari konten anak-anak itu tidak sebanyak dari tahun-tahun kemarin, karena jenis-jenis iklan yang ditampilkan di konten anak-anak itu lebih disaring lagi, dipersonalisasi gitu. Jadi nggak semua jenis iklan akan ditampilkan di konten anak-anak gitu. Adapun beberapa fitur lainnya itu dinonaktifkan untuk konten anak-anak gitu. Ya itulah, karena perubahan industri bisnis jadinya YouTube berbenah. Intinya semua platform termasuk YouTube pastilah ada aturannya gitu. Dan sebagai konten kreator kita harus mematuhi aturannya gitu. Iya. Nah, besar tidak sih peluangnya kita ini sebagai konten kreator atau teman-teman yang lain yang ingin menjadi konten kreator itu berkarir di YouTube? Ya. Kalau berbicara masalah peluang ya pastinya apapun itu pasti kita tetap ada peluang lah. Termasuk juga menjadi konten kreator di YouTube, apalagi di Makassar ini. Jadi kalau kita melihat sih di lapangan, memang pelaku YouTube di Makassar itu masih sangat kurang gitu, masih sangat kurang dibandingkan pemain Instagram gitu atau selebgram. Nah makanya di Makassar itu yang lebih banyak populer itu selebgram gitu. Nah kalau youtuber atau konten kreator YouTube itu masih sangat kurang. Makanya dari poin itu, salah satu poinnya itu bisa kita bilang peluangnya masih sangat besar gitu. Apalagi kan orang-orang Makassar ini, anak-anak Makassar ini kreatif gitu. Apalagi dari konten-konten komedi misalnya. Konten-konten komedi. Nah, di mana konten komedi ini menjadi salah satu konten yang paling laku lah di pasaran YouTube gitu. Jadi memang peluangnya sangat besar gitu. Nah, terus dengan berdasarkan peluang tadi, kalau sekarang kira-kira peluang yang paling banyak atau yang paling besar di pasarnya untuk penonton dan lain-lain itu di YouTube, itu konten jenis apa atau genre apa? Kalau berbicara jenis konten, ya jadi sebenarnya gini, tiap jenis konten kan pasti adalah penontonnya masing-masing, penikmatnya masing-masing. Mungkin Dion dengan saya mungkin beda seleranya kan gitu. Jadi semua orang punya selera masing-masing. Tapi kalau melihat di sekarang ini itu lebih banyak orang cari sih yang stabil sih memang di konten gaming misalnya. Tahu kan orang kan banyak yang main game, apalagi game Android kan. Semakin kesini semakin banyak game-game yang bisa diakses gitu di lewat Android atau handphone. Kedua, konten komedi memang. Konten komedi yang dimana ya orang kan kadang butuh hiburan gitu. Di saat lagi penat atau apa galau ya mereka cari hiburan, biasanya cari konten komedi. Betul. Terus konten musik juga itu pasarnya lumayan bagus karena ya namanya musik kan orang dari dulu sampai sekarang suka dengar musik. Nah, apalagi sekarang ini toh kan sekarang TikTok itu sangat pesat perkembangannya. Yang dulu orang apa itu TikTok? Betul. Sekarang itu TikTok apa? Itu TikTok joget-joget tidak jelas. Itu apa? Tapi sekarang semua cewek ikut TikTok, pamer paha dada kayak ayam fried chicken. Nggak jelas. Sekarang muncul semua tambah banyak konten kreator gitu. Tapi di platform TikTok gitu. Tetanggaku Kak, jilbab. Waktu SMP sama SMA anak madrasah. Sekarang kuliah nge-TikTok kowe. Oh, sekarang aku putar kayak jilbab. Aku jilbabnya begitu. Iya ya, gitulah. Melihat dari sayang, ibaratnya itu TikTok menjadi virus kan gitu. Virus di masyarakat, apalagi di anak muda. Nah, dari hal tersebut yang orang melihat itu sebuah
kondisi pasar yang bagus. Iya. Makanya banyak pelaku-pelaku industri musik yang awalnya main di YouTube juga, Iya. itu sekarang lebih memilih untuk membuat musik-musik yang disenangi di TikTok gitu. Iya. Kayak Sampai lagu Aku Suka Ya. Mamamu. Itu yang banyak lah, apapun itu yang enak di telinganya para anak muda yang suka atau TikTokers. Nah, itu pasti bakalan laku di pasaran. Ya, tapi sebenarnya itu lagu Mama Muda siapa yang bikin? Lagu Mama Muda. Siapa yang bikin? Coba cari saja di anak. Siapa yang Jadi lagu-lagu yang sudah terkenal itu di jagat sinemanya, TikTok, ternyata yang buat dia. teman saya. Tim Timnya saya. dia. Di channel Studio 8. Wah, ternyata orang Makassar yang bikin. Ya, makanya dari situ kita lihat kan, kita ambil sampel aja ya, kayak Mama Muda kan gitu. Iya. Kita melihat ya, hal yang seperti ini yang disenangi gitu. Iya. Anak-anak muda atau pelaku TikTok, kita coba lempar di TikTok. Ternyata apa ya saya? Pasarnya- responnya bagus iya, gitu, pasarnya responnya bagus. bagus dan akhirnya ngaruh ke YouTube dan itu menghasilkan revenue yang lumayan lah. Nah, ini Kak, kalau mau saya tanya dari situ penghasilan, misalnya ini YouTube, TikTok kan beda ini. Betul. Maksudnya ini YouTube digital video, TikTok video juga. Ya. Cuman kan ya beda lah. Betul. Mungkin dari segi teknisnya dan lain-lain ya kan. Aplikasinya saja beda. Hmm. Terus dari mana kita dari YouTube kemudian keluarkan musik dengan gayanya kita sendiri apalah segala macam, terus di-share di TikTok dan itu menjadi revenue buat kita. Itu gimana caranya? Ya, jadi kita kan butuh media promosi misalnya. Iya. Gimana apa yang kita buat itu dikenal banyak orang. Nah, kita berpikir salah satu medianya itu yang bagus sekarang TikTok gitu. Dan pastinya karena kita buat musik untuk TikTok gitu. Oh, memang bisa seperti itu. Kita bikin musik di YouTube atau untuk TikTok atau gimana ini Betul. maksudnya? Jadi ibaratnya gini, kami misalkan kita buat konten ini salah satu strategi saja ya kita bagi. Jadi gimana lah para konten kreator entah itu di platform YouTube atau dimanapun itu, jadi harus memang memanfaatkan sekarang itu TikTok gitu. TikTok. Ya TikTok, karena TikTok ini sekarang penyebarannya sangat Luas, besar gitu, sangat sekali. cepat, pertumbuhannya sangat cepat, bahkan permintaan TikTok itu lebih tinggi dibandingkan penawaran. Artinya yang nonton TikTok lebih banyak dibandingkan kreatornya Iya. gitu. Makanya setiap orang yang bikin TikTok, views-nya cepat, jutaan, followersnya cepat dibandingkan Instagram misalnya atau YouTube gitu. Jadi apapun itu kita cobalah lempar di TikTok gitu. Nah, pada saat di TikTok sudah tersebar, orang sudah banyak mulai kenal kan, banyak nih penasaran. Apalagi TikTok kan terbatas durasinya, cuma 15 detik atau 60 detik. Nah, pasti mereka penasaran. Ini versi aslinya gimana sih, originalnya gimana, atau ada nggak durasinya yang lebih panjang? Makanya banyak yang mencari di YouTube gitu. Pada saat mereka mencari di YouTube, mereka menemukan viewsnya besar. Nah, dari situlah revenue yang banyak didapatkan oleh YouTuber. Berarti memancing viewers ya. Betul sekali. Ya, kita pancing gitu. Walaupun di TikTok sekarang orang sudah bisa dapat penghasilan juga gitu. Tapi itu Kak, kalau misalnya tentang masalah ini kan paling sering terjadi di dunia YouTube, yaitu copyright. Copyright gitu. Nah, ini copyright kalau kita membahas tentang channel musik, video dan lain-lain dan sebagainya. Sekarang YouTube kan pasti sudah semakin ketat anunya. Tapi gimana itu Kak, maksudnya dari segi musiknya kita, terus apakah dapat copyright juga? Maksudnya hasil dari copyright itu. Karena kan sejauh ini kita lihat pada saat kita kena misalnya copyright, kita ambil lagunya orang, Betul. otomatis kalau kita pakai ada iklannya sebenarnya masuk ke orang yang punya lagu kan. Betul. Ya. Tapi kalau itu maksudnya berlaku di media yang lain selain YouTube, itu gimana ceritanya? Oke, jadi memang tiap platform digital itu beda-beda sih aturannya. Ya. Kalau berbicara masalah YouTube juga memiliki aturan sendiri sih untuk masalah hak cipta atau copyright gitu. Ya. Nah, biasanya kan kalau masalah copyright itu lebih identik dengan musik atau audio gitu yang Ya. digunakan. Nah, jadi memang orang-orang yang memiliki hak cipta kebanyakan sudah mendaftarkan di YouTube itu sebagai konten ID, ada namanya konten ID. Jadi tiap audio itu, tiap file atau video punya konten ID. Jadi konten ID itu ibaratnya kayak sidik jari lah. Orang kan nggak punya setiap orang kan beda-beda sidik jarinya. Nah, tiap audio yang diupload di YouTube mereka daftarkan itu punya juga semacam kode lah. Nah, pada saat kodenya sama itu pasti orang yang pakai audionya kan gitu. Nah, itu kedeteksi atau ke tracking sama sistem YouTube pasti akan kena copyright gitu. gitu. Nah,
Gimana untuk masalah-masalah copyright sendiri? Ya itu sih memang menjadi masalah. Ada beberapa konten kreator yang menjadikan itu sebagai permasalahan gitu. Kadang mereka sudah capek-capek buat konten YouTube atau apa tuh, nah tiba-tiba kena copyright gitu. Nah copyright sendiri itu juga sih untuk masalah monetisasinya terbagi dua. Ada yang diklaim penuh sama pemilik hak cipta, ada juga yang split revenue atau bagi hasil gitu. Masih mending kalau bagi hasil, kalau diklaim semua kan sayang gitu. Ya, rugi dong. Ya, jadi intinya gini saja lah untuk pemakaian untuk masalah copyright sendiri, ibaratnya gini, tiap orang kan punya karya, mereka daftar di YouTube atau platform manapun, mereka kan punya hak gitu kan sebagai, karena mereka pemilik hak cipta. Nah kita sebagai apa yang memakai hak ciptanya mereka itu harus sadarlah kalau tiap apa misalkan musisi atau pencipta lagu punya hak ekonomi sama hak moral misalnya. Jadi sebisa mungkin kita coba kontak dulu pihak Yang bersangkutan, entah itu yang punya musik, punya video, atau pihak label misalnya, atau kalau mereka sudah main di industri untuk menggunakan materi yang mereka punya di video kita gitu. Nah intinya apapun gitu cari aman aja toh. Oh berarti copyright itu terjadi pada saat ada orang yang mengklaim, Betul. atau bukan sistem otomatis dari YouTube yang langsung mengklaim gitu? Dua-duanya bisa. Dua-duanya bisa. Karena ada sistem tracking manual, bisa juga otomatis gitu. Karena kadang kalau otomatis nggak keklaim, ya kadang ada pihak yang memang mencari secara manual gitu, mencari karya-karya mereka yang digunakan sama orang lain. Nah mereka lihat, temukan, akhirnya mereka klaim secara manual ke YouTube gitu. Oke Kak, kita fokus lagi ke YouTube. Sebagai konten kreator, kan ini YouTube, kalau kita bikin YouTube kan tidak langsung menghasilkan, tidak langsung ada revenue-nya. Betul. Ada syarat-syarat tertentunya, yaitu subscriber harus 1.000, Ya. jam tayang harus berapa ribu? 4.000 4.000 jam tayang. Itu jadi syaratnya. Dan mematuhi aturan-aturan dan pedoman komunitas di YouTube gitu. Ya, itu 3D, berarti Ya. mematuhi biar tidak ini ya, biar tidak kena strike ya, Ya, atau pelanggaran-pelanggaran. Nah, itu untuk ini mungkin orang-orang yang atau adik-adik yang nonton atau siapapun yang nonton yang mau berkiprah di YouTube. Mampu tidak kita ini sebagai konten kreator atau siapapun yang mau menjadi konten kreator itu memenuhi 4.000 jam tayang dan 1.000 subscriber? ya. Kalau mampu ndak mampu sih ya tergantung kreatornya sih, tergantung person masing-masing. Intinya gini saja sih, kalau memang tujuan kalian nge-YouTube untuk menghasilkan uang, ya otomatis kalian harus memenuhi syarat biar channel kalian dimonetisasi atau biar bisa menghasilkan uang dari iklan yang tayang di channel kalian gitu. Nah, salah satu syaratnya kan tadi 4.000 jam tayang dan 1.000 subscriber. Kalau berbicara masalah persyaratan itu sebenarnya gampang-gampang susah sih. Ya sederhananya gimana lah biar sederhananya biar gimana channel kalian diketahui orang-orang banyak, terus konten kalian dinonton oleh banyak orang gitu. Ada yang mendapatkan persyaratan itu dalam jangka waktu yang singkat, misalkan 1 bulan sampai 3 bulan, itu cukup luar biasa sih, cukup singkat. Ada juga yang 1 tahun baru memenuhi. Ya tipsnya sih konsisten aja buat konten gitu. Karena Ini masalah konsisten memang bisa. So, ayo kita bikin YouTube setiap hari, YouTube lebih dari TV, boom. Memang bisa Kak kalau misalnya konsistensi itu mempengaruhi untuk bisa tembus monetisasi. ya ibaratnya gini lah, kalau memang sih pertama memang itu tipsnya harus konsisten. Kalau kalian sadar video kalian di awal-awal hanya dinonton 1.000 orang, 2.000 orang atau 10.000 misalnya kan, Tapi kalau 20.000 orang yang ini deh, yang realitasnya 64 misalnya yang nonton 60 ya, itu pun keluarganya sama teman-teman sekolahnya misalnya. masih ibaratnya masih 10-an atau ratusan lah toh. Iya. Nah otomatis karena menyadari hal itu kalian harus memperbanyak video gitu, harus konsisten upload video. Sudah tahu kan penontonnya cuma 100 200. Nah artinya kalau orang kan sudah nonton videonya kita ya, nggak mungkin kan, jarang gitu yang nonton 2-3 kali kecuali jenis konten tertentu. Contoh misalkan musik kan bisa dinonton lebih dari 1 kali. Nah kalau kalian sadar jenis konten kalian hanya dinonton sifatnya cuma 1 kali, 1-2 kali saja, ya otomatis haruslah konsisten upload banyak video gitu biar cepat sampai
ke 4.000 jam tayang gitu. Nah itu satu. Terus kedua tipsnya ya buat konten yang memang lagi banyak dicari di pasaran gitu. Oh, kayak gaming. Contoh Mobile Legend, ah, PUBG, kali itu di konten gaming. Among Us. Among Us. Among As. Us. Jadi seperti itulah. Jadi tipsnya juga kita sebagai konten kreator YouTube harus tahu lah apa yang sekarang lagi banyak dicari di pasar gitu. Bukan ikan gitu, bukan sayur tuh. Intinya Apa yang dicari di pasar. Iya. Contoh apa gitu yang topik lagi hangat kan. Nah, topik yang lagi hangat itu coba kita angkat gitu dalam sebuah konten. Nah, kan kontennya juga macam-macam, bisa diparodikan, bisa dibuatkan dalam bentuk musik gitu atau apapun. Nah, itu salah satu tipsnya biar orang bakalan mencari topik itu dan melihat video kalian gitu. Akhirnya mengklik, nonton dan menarik, mereka ulang-ulang atau share Atau subscribe juga. Akhirnya terpenuhilah 1.000 dan 4.000 jam tayang. Itu.